Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum? Bagaimana kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesehatan, yang semoga kesehatan yang Allah berikan mampu kita syukuri dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah, menjalankan segala perintah-perintah Allah, dan juga meninggalkan serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan jalan ini akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang akan bahagia baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Perkuliahan kita pada hari ini akan melanjutkan materi tentang dakwah bil hal. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagian pertama dari dakwah bil hal, dan hari ini adalah bagian yang kedua. Adapun pada bagian yang pertama, kita sudah memahami bahwa berbicara dakwah adalah menjadi kewajiban kita setiap umat Islam. Bahwa setiap umat Islam kita semua adalah sebagai da'i. Da'i adalah orang yang punya tugas berdakwah, menyeru kepada kebenaran, mengajak orang untuk berada pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ketika berbicara dakwah, maka baik itu bisa dilakukan dengan bil lisan ataupun dengan dakwah bil hal. Dakwah bil hal adalah mengajak orang menyeru kepada kebaikan dengan amal yang nyata. Dengan kita melakukan perbuatan baik yang kemudian secara tidak langsung menjadi contoh teladan bagi orang lain. Maka dakwah bil hal adalah dakwah bil qudwah, dakwah dengan keteladanan, dakwah bil amal, dakwah dengan perbuatan. Kemudian kita sudah memahami pula bahwa bekerja adalah dakwah. Jadi tidak ada dikotomi pada saat kapan kita berdakwah, di ruang mana kita berdakwah, tapi justru dalam aktivitas kita sehari-hari, termasuk bekerjanya kita, adalah sebagai lahan dakwah kita. Bekerja adalah dakwah dengan kita mempunyai etos kerja, dengan kita mempunyai profesionalisme, dengan kita melakukan aktivitas pekerjaan kita yang menjadikan orang lain mencontoh kebaikan yang kita kerjakan. Disitulah dakwah bil hal. Dakwah dengan memberikan keteladanan, dan tentunya yang dilakukan adalah optimalisasi dalam pekerjaan. Adapun yang menjadi bagian yang kita bahas pada kesempatan ini terkait dengan dakwah bil hal adalah kewajiban kita semua untuk mengembangkan dan menyampaikan ilmu pengetahuan. Secara khusus ilmu kesehatan atau kebidanan. Dan yang poin 4 adalah
ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang relevan terkait dengan dakwah bilhal dalam kekhususan mengembangkan dan menyampaikan ilmu pengetahuan. Sebagai pendahuluan, marilah kita bersama-sama untuk mentadabburi beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah yang termaktub di dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah kamu, hai orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Poin dari ayat ini adalah yang diwarnai dengan warna merah. Allah bertanya, hal yastawil ladzina ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu pengetahuan, walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini adalah poin bahwa jawabannya ketika Allah menanyakan dalam kalimat istifham di sini, maka adalah tidak sama. Di sini Allah sedang menekankan kepada kita bahwa kedudukan orang-orang yang mengetahui, kedudukan orang-orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Tapi tentunya harus kita fahami dari kalimat ayat sebelumnya, bahwa tidak berdiri sendiri orang berilmu yang kemudian mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Tapi di sini mempunyai proses yang harus terintegrasi, yaitu beribadah, kemudian takut kepada akhirat, dan mengharapkan rahmat dari Allah. Disinilah yang harus menjadi integrasi antara ilmu dengan keislaman kita. Bahwa beribadah membutuhkan ilmu. Tetapi juga sama, bahwa ilmu atau pengetahuan itu adalah dalam rangka ibadah. Jadi dua sisi yang tidak bisa kita pisahkan. Maka antara beribadah dengan ilmu atau mempunyai sebuah pengetahuan itu menjadi bagian yang integratif. Kemudian, selain daripada itu, maka kita harus mempunyai spiritual, ruhiyah kita harus kita isi dengan sikap khauf dan roja. Kita takut kepada azab Allah di akhirat. Dan kita pun berharap akan rahmatnya Allah di akhirat. Maka disinilah dua hal sikap spiritualitas yang harus terbangun, yaitu khauf dan roja. Rasa takut dan berharap. Maka disitulah ketika kita mampu mengintegrasikan beribadah, kemudian takut kita kepada Allah, berharap kita kepada Allah, dan terus kita berupaya untuk mengetahui segala hal-hal yang terkait dengan ilmu Allah, maka insya Allah, Allah jadikan kita sebagai ulul albab, orang-orang yang berakal, yang mampu menerima pelajaran. Kemudian, di dalam ayat yang lain, yaitu di surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, bahwa dengan menuntut ilmu secara tidak langsung, Allah memerintahkan kepada kita sehingga kita akan mendapatkan derajat yang tinggi, yang Allah akan angkat derajatnya beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat, yarfa' alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, minkum, di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah dengan beberapa derajat. Maka disinilah menjadi motivasi kepada kita untuk kita bersemangat dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu, karena ini adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Kemudian di dalam surah At-Taubah ayat 122, bahwa kita diwajibkan menuntut ilmu agama. Dan kedudukan orang yang menuntut ilmu itu harus mampu menjadi pengingat orang yang tidak mengetahui masalah agama. Jadi di sini tugas kita, ketika kita diwajibkan oleh Allah mencari ilmu agama, menuntut ilmu agama, maka kita punya tanggung jawab sosial. Bagaimana kita yang mengetahui menjadi pengingat orang yang tidak mengetahui masalah agama. Di satu sisi. Di sisi yang lain, kita harus mampu menjaga diri dari hal-hal yang akan menjadikan kita terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Nah, jadi dua sisi yang harus terus kita jaga, yaitu sisi eksternal kita adalah sekitar kita mampu menjadi pengingat dengan dakwah yang kita sampaikan, dengan seruan yang kita sampaikan kepada orang-orang yang belum mengetahui, dan di sisi yang lain, kita pun harus mampu membentengi diri kita, menjaga diri dari hal-hal yang akan menjerumuskan kepada lembah kehinaan dan kenistaan. Ini adalah motivasi kepada kita bahwa kita punya kewajiban untuk mencari ilmu dan juga kewajiban untuk menyampaikannya. Maka di poin inilah yang akan kita bahas tentang kewajiban mengembangkan dan juga menyampaikan ilmu pengetahuan, secara khusus ilmu kesehatan. Bahwa kita tahu ketika kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, mengembangkan ilmu, maka ini sesungguhnya sebagai usaha agar kita menjadi lebih baik. Jadi menuntut ilmu itu adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk bisa merubah tingkah laku dan perilakunya ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu itu menunjukkan kepada jalan menuju kebenaran dan meninggalkan dari kebodohan. Jadi dengan cara kita menuntut ilmu, mempelajari ilmu, maka sesungguhnya kita sedang ingin berpindah, ingin berubah menjadi lebih baik. Ya, menjadi lebih baik. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri dengan ilmu yang kita miliki dan yang kita pelajari. Maka dengan ilmu ini, manusia akan mampu hidup dengan baik. Ya. Baik itu adalah dalam kehidupan saat ini di dunia dan terlebih nanti di akhirat. Jadi bicara ilmu, manusia adalah menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk diperhatikan. Agar hidup manusia kita semua menjadi lebih baik dan tentunya berlaku baik di dunia ataupun bahkan nanti di akhirat. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya memberikan penjelasan kepada kita bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim. Setiap kita sebagai seorang muslim maka mempunyai kewajiban yang sama, yaitu menuntut ilmu. Sehingga ketika kita fahami menuntut ilmu sebagai kewajiban, maka pada saat kita mau menuntut ilmu, mencari ilmu, menghadiri kegiatan-kegiatan ta'lim atau keilmuan, maka itu adalah insya Allah bernilai ibadah. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan atas setiap muslim, baik laki-laki ataupun muslim perempuan. Orang yang berilmu, maka tadi sudah disampaikan dalam pendahuluan,
akan mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia, baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun di sisi sosial kemasyarakatan. Jadi kedudukannya Allah akan tinggikan. Di hadapan Allah jelas tadi di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, dan juga tentunya dengan ilmu akan menjadikan kedudukan manusia di sisi manusia yang lain akan berada pada posisi yang dimuliakan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mendudukkan manusia, orang-orang yang berilmu pengetahuan itu sejajar dengan para malaikat yang menjadi saksi terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-18, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa, maha bijaksana. Disinilah Allah tempatkan, Allah dudukkan manusia sejajar dengan para malaikat dengan sebab ilmunya. Maka ini menjadi pemicu kepada kita untuk giat dalam menambah atau menuntut ilmu seluas-luasnya. Adapun kewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan adalah pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi sarana ibadah, sarana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslim. Karena tugas pokok kita Allah ciptakan di dunia ini adalah yaitu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka dengan pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, di situ menjadi sarana, wasilah beribadah kepada Allah. Dan di tugas yang kedua, dengan kita mengembangkan ilmu pengetahuan, maka kita sudah sedang menjalankan tugas yang kedua. Misi dari Allah adalah sebagai khalifatullah, sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Maka disitulah menjadi peran penting bagaimana kita wajib mengembangkan ilmu. Kemudian, kewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan juga adalah dalam rangka berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat. Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Jadi ketika kita mau mengembangkan ilmu pengetahuan, maka kita berupaya untuk mampu berkhidmat kepada kemanusiaan. Itulah sebabnya wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada kita melalui Rasul-Nya adalah yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Alaq. Perintahnya adalah bacalah. Baca itu adalah menjadi salah satu cara kita untuk mendapatkan ilmu. Jadi umat manusia diperintahkan untuk membaca, mengiqra', melakukan pengamatan terhadap ayat-ayat Allah, baik yang terdapat dalam ayat-ayat qauliyahnya ataupun ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Maka yang harus terbangun dalam pikiran kita, dalam pemahaman kita, mempelajari ilmu Allah, baik adalah yang terdapat dalam ayat-ayat qauliyahnya ataupun kauniyah, maka haruslah disertai kesadaran integratif dan holistik. Kesadaran integratif dan holistik adalah kesadaran yang tidak membatasi, membeda-bedakan batasan antara ilmu agama dan ilmu non-agama atau ilmu umum. Semua ilmu adalah menjadi bagian yang integral. Kita harus sadari betul bahwa ilmu adalah datangnya bersumber dari Allah.
ilmu agama ataupun ilmu umum adalah sama sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah dan melaksanakan amanah khalifatullah di muka bumi. Nah, ini adalah kesadaran yang harus tumbuh kembang dalam pribadi-pribadi kita. Jadi harus mempunyai kesadaran integratif dan holistik terhadap ilmu pengetahuan. Secara aksiologis, pengembangan ilmu pengetahuan memiliki dua karakteristik. Yang pertama adalah kesadaran untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai pembentuk peradaban. Jadi peradaban manusia itu akan tumbuh, berkembang, itu dengan sebab ilmu pengetahuan. Maka kita harus sadari betul bahwa dengan ilmu akan membentuk peradaban. Kemudian, yang kedua, karakteristiknya adalah kesadaran bahwa dengan semakin kita belajar ilmu, maka semakin dekat merasakan keagungan Allah. Nah, ini adalah kesadaran yang harus tumbuh, yang menjadikan karakteristik sebagai pengembang ilmu pengetahuan. Semakin kita mengembangkan ilmu, semakin kita memperdalam ilmu, mempelajari ilmu pengetahuan, maka kita akan semakin dekat untuk mampu mengungkap dan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hal-hal yang secara aksiologis harus tumbuh dalam motivasi kita ketika mengembangkan ilmu pengetahuan. Tentunya pengembangan ilmu itu tidak hanya dijiwai oleh jiwa ilmiah, tetapi juga harus mampu menyatakan hikmah penciptaan yang ada pada setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 91, kata Allah, demikianlah dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Nah, adalah di sini sebagai gambaran pentingnya kita memahami bahwa mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi kewajiban kita didasari oleh kesadaran bahwa pengembangan ilmu pengetahuan itu akan menjadikan salah satu cara membangun peradaban dan juga akan menjadikan kita semakin dekat dengan keagungan Allah, merasakan keagungannya, dan pada prinsipnya akan semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah. Jadi selain ilmiah juga harus mampu menggali hikmah. Kemudian, terkait dengan poin yang kedua, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan. Kalau tadi mengembangkan, menuntut ilmu, mengembangkan ilmu. Nah, adapun yang terkait menyampaikan ilmu pengetahuan, maka ini sangat penting dalam rangka kemajuan baik dalam agama, bangsa, dan negara, baik secara moral ataupun secara material. Jadi menyampaikan ilmu itu sangat penting untuk kemajuan. Menyampaikan ilmu itu bermanfaat untuk kehidupan. Jadi dengan ilmu yang kita sampaikan, maka ilmu yang kita miliki akan menjadi bermanfaat terhadap kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Sehingga ketika kita coba untuk kaitkan dengan yang kita fahami sebelumnya, bahwa ada tanggung jawab kita sebagai umat yang mempunyai tugas menyeru kepada kebaikan. Disitulah menyampaikan ilmu dalam rangka menyeru kepada kebaikan. Ya, jadi kalimatnya adalah yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau itu dilakukan oleh kita, maka insyaallah kita termasuk orang-orang yang bahagia, yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memahami kewajiban menyampaikan ilmu pengetahuan, maka kita pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang mana ancamannya sangat keras terhadap orang yang tidak mau menyampaikan ilmu pengetahuan, terhadap orang yang menyembunyikan kebenaran atau ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 159, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Bahwa kata Allah, orang-orang yang menyembunyikan ilmu atau kebenaran setelahnya Allah turunkan keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuknya, maka
Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan juga dilaknat oleh semua makhluk yang dapat melaknatnya. Maka di sini menjadikan kita khawatir ketika kita tidak mau menyampaikan nilai-nilai kebenaran, ilmu pengetahuan, menjadikan sebab Allah melaknat kita. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan dibelenggu pada hari kiamat dengan tali kekang dari neraka. Nauzubillahi min zalik. Ini adalah ancaman yang melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran, ketika ada yang bertanya tentang ilmu atau kebenaran itu, maka balasannya adalah nanti di hari kiamat mereka mulutnya akan dibelenggu dengan belenggu atau kekangan dari api neraka. Ilmu yang dimaksud tentunya adalah ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim dari urusan agamanya. Menyampaikan ilmu wajib dan tidak boleh menyembunyikan bagi orang yang layak menerimanya. Ada bagian yang boleh disembunyikan ketika ilmu itu belumlah siap untuk disampaikan kepada yang menerimanya. Maka dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, Rasulullah menyampaikan bahwa sedekah yang paling utama adalah orang Islam yang belajar suatu ilmu, kemudian diajarkan ilmu itu kepada orang lain. Disinilah sedekah yang utama, sedekah ilmu, lebih utama dari sedekah harta. Oleh karenanya menjadi dorongan kepada kita agar kita mau menjadi bagian untuk mampu mengembangkan dan juga menyampaikan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam hadis atau dalam ayat yang lain terkait dengan tugas atau perintah menyampaikan ilmu pengetahuan dengan dakwah, maka kita sangat familiar, sangat barangkali sering kita mendengar dan bahkan hafal terkait dengan bagaimana kita mampu menggunakan waktu untuk kebaikan dan juga mengisinya dengan dakwah. Dalam Al-Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3, demi masa, demi waktu, sungguhnya manusia itu benar-benar ada dalam kerugian. Salah satu di antara yang bisa membebaskan dari kerugian adalah ketika kita melakukan dakwah, ketika kita punya keinginan untuk saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Ini adalah gambaran kewajiban kita untuk menyampaikan ilmu. Adapun ilmu kesehatan yang kita pahami sebelumnya, paradigma Islam tentang ilmu kesehatan, bahwa ilmu kesehatan itu berfungsi menjaga individu ataupun masyarakat terhadap normalitas kesehatannya. Baik secara kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kesehatan sosial, dan juga akalnya, maka ilmu itu akan menjadi penting ketika menjaga itu semua. Maka melalui proses berpikir dan kesadaran yang tinggi akan kesehatan untuk mengembangkan keilmuannya. Ya, terutama mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah atau mendalami ilmu kesehatan, spesialisasi masing-masing, maka disinilah penting untuk melalui proses berpikir dan kesadaran yang tinggi dalam mengembangkan keilmuannya. Dengan mempelajari ilmu kesehatan akan timbul kesadaran untuk mampu menolong sesama. Ini adalah ajaran Islam yang mulia. Ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka ketika mempelajari ilmu kesehatan, mengembangkan keilmuannya akan menjadikan kita semakin sadar untuk memberikan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Tentunya kita paham bahwa manusia ketika Allah uji dengan kesakitan harus berikhtiar secara optimal. Bagaimana mengobati penyakitnya tentunya datang kepada para ahli medis. Maka sebagai ahli medis harus mampu meningkatkan pelayanannya. Disitulah kewajiban mengembangkan menyampaikan ilmu kesehatan. Jadi sebagai calon-calon tenaga medis, maka poinnya ada di situ. Harus mampu meningkatkan pelayanan yang tentunya didasari oleh
optimalisasi keilmuan dengan mengembangkan keilmuannya. Adapun ayat-ayat dan hadis yang relevan tadi sudah sebagian kita bacakan, di antaranya terkait dengan surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Kemudian yang kedua juga sudah disampaikan, menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan yang ketiga adalah, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Jadi ini motivasi-motivasi kepada kita, agar mau menuntut ilmu, mau mengembangkan ilmu, dan juga menyampaikan ilmu. Bahwa dengan kita mengembangkan ilmu dan menyampaikan ilmu, menuntut ilmu, maka akan menjadi jalan kemudahan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang lain adalah, barang siapa melalui satu jalan untuk mencari suatu pengetahuan agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ada sedikit redaksi yang berbeda, yang pada prinsipnya sama. Bahwa dengan ilmu menjadikan mudah baginya jalan menuju surganya Allah. Kemudian, dalam hadis yang lain, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Orang yang mempelajari ilmu Al-Quran. Dan juga orang yang mengajarkannya. Disitulah berarti menyampaikan. Kemudian dalam hadis yang lain, kelebihan seorang alim, seorang yang berilmu, terhadap seorang abid, orang yang ahli ibadah, itu ibarat purnama terhadap seluruh bintang. Ya, jadi sebagai penerang, bulan purnama yang kemudian bisa memberikan gambaran cahaya yang luar biasa. Kelebihannya dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Ini menjadi motivasi kita untuk mampu meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian juga dalam hadis yang lain, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, mayyuridillaha khairan yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikannya pemahaman terhadap agama. Maka disinilah penting ilmu agama. Kemudian dalam hadis yang lain, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi SAW bersabda, tidak boleh iri hati kecuali pada dua hal. Yaitu, seorang laki-laki yang diberi harta oleh Allah, lalu harta itu dikuasakan penggunaannya dalam kebenaran. Dan seorang laki-laki yang diberi hikmah oleh Allah, di mana ia memutuskan perkara dan mengajar dengannya. Jadi yang boleh iri terhadap dua hal adalah harta yang digunakan untuk kebenaran, dan juga hikmah atau ilmu yang digunakan untuk memutuskan perkara dan mengajarkan dengannya. Ini adalah poin-poin yang menjadikan pentingnya ilmu pengetahuan. Kemudian juga dalam hadis yang lain, termasuk mengagungkan Allah ialah menghormati atau memuliakan ilmu. Memuliakan para ulama, orang tua yang muslim, dan para pengemban Al-Quran dan ahlinya, serta penguasa yang adil. Maka disinilah kemuliaan seorang alim, seorang yang berilmu. Kemudian juga dalam hadis yang lain, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dirahasiakannya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan kendali di mulutnya dari api neraka. Ya, tadi sudah disampaikan. Selanjutnya, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Jadi bernilai jihad fisabilillah. Orang ketika keluar mencari ilmu, maka selama dia berada dalam perjalanannya, dihitung sebagaimana jihad fisabilillah. Sampai ia kembali. Hadis berikutnya, diriwayatkan oleh Ar-Rabi, pelajarilah ilmu karena mempelajari ilmu itu adalah ibadah. Dan mengajarkannya adalah sedekah. Ya, sekali lagi, mempelajari ilmu adalah ibadah, mengajarkannya adalah sedekah. Dan bahkan tadi dalam hadis yang sebelumnya, sedekah yang paling utama. Sesungguhnya ilmu akan menempatkan pemiliknya dalam derajat kemuliaan dan keagungan. Dan sesungguhnya ilmu itu adalah perhiasan bagi ahlinya di dunia dan juga di akhirat. Ini adalah motivasi-motivasi yang perlu kita tumbuhkan dalam diri kita, sehingga kita semakin bersemangat, semakin optimis untuk belajar dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Secara garis besar, kita bisa fahami kedudukan ketika kita mengambil bagian dalam menuntut ilmu,
baik mencari, memiliki, mengembangkan, mengajarkan, dan mengamalkan ilmu, maka paling tidak ada 6 kedudukan yang mulia. Yang pertama adalah tadi sudah disampaikan, memiliki derajat yang terhormat di hadapan Allah. Yang kedua, akan dimudahkan jalannya ke surga. Yang ketiga adalah pahalanya akan mengalir terus-menerus meskipun kita sudah meninggal dunia. Ada 3 yang tidak akan terputus ketika seseorang meninggal. Salah satu di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga tadi disejajarkan kedudukannya dengan malaikat, mendapatkan pahala yang besar, adalah juga sebagai pewaris para nabi. Disinilah motivasi kita untuk semakin katakanlah giat dalam belajar, menambah ilmu, dan juga terus mengamalkan ilmu pengetahuan. Terima kasih sebagai penutup yang ingin disampaikan. Ini adalah sebagai kata kunci ya, yang harus kita pegang dalam kehidupan kita, bahwa berilmu amaliyah. Kalau kita mempunyai ilmu, maka haruslah diamalkan. Dan juga beramal ilmiah. Kalau kita beramal, maka haruslah didasari dengan ilmunya. Ya, jadi 2 hal ini harus terintegrasi antara ilmu dan amal. Berilmu haruslah diamalkan, ilmu amaliyah, dan juga beramal haruslah didasari dengan ilmu, beramal ilmiah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya, dan tentunya dengan jalan mampu dan mau untuk mengembangkan ilmu dan juga menyampaikannya kepada orang-orang yang layak untuk menerimanya. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.